silakan duduk yang rapi. Sepertinya kelas kalian juga sudah bersih. Oke, baik. Silakan untuk Ferdiawan Maulana untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Yang pertama, Ferdiawan Maulana. Hadir, Bu. Kedua, Syifatul Hifah. Hadir, Bu. Ya, berarti hadir semua ya hari ini. Oke, baik. Ada yang tahu nggak kemarin kita belajar tentang apa? Pengertian Dan lain-lain. macam-macam dari sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama agar kalian dapat mengetahui apa saja sumber daya alam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, setelah diskusi dan pemecahan masalah, kalian dapat mengidentifikasi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya terus setelah diskusi dan pemecahan masalah juga, kalian dapat menyajikan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan membagikan kepada kalian yaitu buku siswa dan ada juga media yang kita gunakan hari ini. Nah, ini untuk buku siswanya. Nah, di situ sudah ada syntax teks. Nah, oke, silakan kalian membaca dan mengamati gambar yang ada di buku siswa kalian. Salah satu bahan baku bertradisi maupun berbicara masyarakat baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari semakin banyak yang mengambil dari negara-negara berkeadaan sangat dunia ini banyak peminat wanita tersebut. Apakah kalian sudah membaca dan mengamati yang ada di buku siswa kalian? Sudah. Nah, oke. Selanjutnya Ibu akan mengecek pemahaman kalian tentang yang sudah kalian baca tadi. Yang pertama ada gambar apa? Ada gambar kunyit. Nah, kunyit itu merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kunyit juga banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Nah, Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, sumber daya alam tersebut bisa dijual di pasar, bisa kita dapatkan di pasar dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Ya. Nah, yang kedua yaitu ada gambar minuman kunyit asam. Nah, minuman kunyit asam ini merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Nah, selain untuk menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh kita. Nah, awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat
dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Nah, pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Di sini sudah ada tabel yang sudah Ibu sediakan, dan silakan kalian menuliskan dari yang sumber daya alam dan pemanfaatan serta tempat pemasarannya yang sudah kita bahas tadi. Nah, silakan untuk kalian menulis dalam tabel tersebut. Nah, oke, sekarang kita akan membahas sumber daya alam, pemanfaatan, dan tempat pemasarannya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada kunyit. Nah, kunyit pemanfaatannya yaitu ada bumbu masakan, dan jamu. Terus tempat dipasarkannya yaitu di pasar dan di supermarket. ya. Terus yang kedua yaitu ada jahe. Nah, pemanfaatan jahe yaitu Bahan makanan dan jamu. jamu. Terus tempat dipasarkannya yaitu di pasar dan supermarket. Nah, yang ketiga yaitu buah-buahan. Nah, pemanfaatan buah-buahan yaitu sebagai bahan makanan serta sumber serat vitamin dan berbagai nutrisi. Terus tempat dipasarkannya yaitu di pasar dan supermarket. nah, selanjutnya yaitu ada cabai Bumbu makanan sebagai bumbu masakan dan sambal. Terus tempat pemasarannya itu di pasar dan supermarket. Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan biogas dari kotoran hewan. Nah, ternyata ada sumber energi yang didapat dari sumber daya alam di lingkungan kita. Contohnya seperti kotoran hewan tadi bisa kita gunakan untuk membuat biogas. Nah, selanjutnya di sini sudah ada gambar, di buku siswa kalian sudah ada gambar pembuatan biogas dari kotoran hewan, yaitu sapi. Nah, di sini bisa kalian silakan kalian mengamati gambar tersebut. Nanti akan kita bahas tentang gambar tersebut. Nah, silakan kalian mengamati gambar. Silakan mengamati gambar pembuatan biogas. Nah, apakah kalian sudah mengamati gambar pembuatan biogas dari kotoran hewan? Sudah. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan mengajak pemahaman kalian tentang gambar tersebut. Nah, gambar tersebut bisa kalian lihat di situ ada gambar sapi. Nah, dari kotoran sapi tersebut bisa dijadikan ampas biogas. Nah, selanjutnya ampas biogas itu dimasukkan ke generator biogas. Nah, setelah di dalam generator biogas itu, di situ akan diolah dan akan menghasilkan gas. Di situ ada kompor dan bisa dipanaskan menggunakan itu. Nah, selanjutnya juga ada lampu. Nah, di sini sudah ada tabel yang dapat kalian isi tentang kalian mendiskusikan sumber daya alam menggunakan tabel ini. Nah, silakan kalian mendiskusikan sumber daya alam yang ada di situ. Silakan kalian mendiskusikan.
diskusikan tadi. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam yang sudah kita bahas tadi, pemanfaatan dan tepat dipasarkannya. Yang pertama yaitu ada kunyit. Nah, kunyit itu bisa digunakan untuk membuat bumbu di pasar, tempat pemasarannya di pasar dan di supermarket, yaitu jahe juga, buah-buahan dan cabai. Nah, selanjutnya juga di daerah kita mayoritas ada banyak peternak sapi. Nah, ternyata dari kotoran sapi bisa dijadikan salah satu alternatif yaitu biogas. Nah, biogas adalah sumber energi yang dihasilkan dari kotoran hewan ternak yang digunakan untuk pengganti LPG dan bisa dijadikan penerangan saat mati listrik. Nah, ada banyak juga sumber daya alam di sekitar kita yang dapat dijadikan sumber energi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan refleksi, yaitu, nah, sumber daya alam Indonesia itu sangat berlimpah dan sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Nah, banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia itu untuk membelinya. Nah, sumber daya alam Indonesia lainnya banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat, bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Nah, sumber daya alam yang melimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkan untuk kehidupannya. Nah, sebagai rasa syukur kita perlu menjaga keberadaan dengan terus menanamnya lagi. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu merapikan ini terlebih dahulu. Nah, oke, silakan Ferdiawan Maulana untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.